Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah. Nah, jadi seapa hati kita kenalnya, seapa hati kita tahunya kepada Allah, saitulah kita bisa cinta kepada Allah. Seapa hati kita ada, seapa ada hati kita kenalnya, saitulah hati kita bisa cinta dengan sembahyang itu. Sesuatu yang kita cintai itu akan menghilangkan kesusahan. Sesuatu yang kita cintai itu akan menghilangkan penderitaan. Contohnya, orang sakit, lalu si sakit ini cinta lawan sesuatu, datang sesuatu itu, nah maka rasa sakitnya pun akan hilang. Kenapa? Karena kuatnya cinta kepada sesuatu itu. Orang dalam kesusahan, dalam keadaan pikiran kada karuan, datang ada orang yang dicintainya, otomatis itu hilang. Nang dalam pikirannya cuma adalah orang yang dicintainya. Nah, itulah sembahyang. Berhubung sembahyang itu paling dicintai Nabi, maka setiap kali Nabi mengalami masalah, setiap kali Nabi mengalami kesulitan, badara ila shalah, Nabi segera sembahyang. Nah, ini bagi Nabi kita sembahyang itu paling dicintai sidin. Jadi kesusahan apapun yang datang kepada Nabi, bila sidin sembahyang lapang. Dan telah maklum bahwasanya 5 indera itu tidak ada bagian pada salat. Bahkan itu, tetapi itu sembahyang adalah bagian indera yang keenam, yang tempat sangkaannya adalah hati. Tidak dapat diketahui kecuali oleh orang yang mempunyai hati. Kalau kita ini ketujuh lawan sembahyang, bila sembahyang nyaman, cinta lawan sembahyang, itu menunjukkan kita mulai punya hati. Nah, karena kenyamanan sembahyang itu hanya bisa didapat melalui indera hati. Namun kita rasa berat sembahyang, rasa kulir sembahyang, rasa malas sembahyang, itu wajar, karena sembahyang ini kenyamanannya kadang-kadang dirasa dengan panca indera yang 5. Jadi kalau kita malas sembahyang berat, itu menunjukkan kita tidak mempunyai hati. Tidak dapat diketahui kecuali oleh orang yang mempunyai hati. Kelezatan kelima indera itu bersamaan padanya binatang akan manusia. Kalau soal panca indera yang 5, sama aja manusia dengan sapi. Sapi ada punya panca indera yang 5. Jadi kalau kita hanya dapat kelezatan dari panca indera yang 5 aja, yang lain kadada, sama dengan binatang. Kelezatan kelima indera itu bersamaan padanya binatang akan manusia. Maka jikalau kecintaan itu terbatas pada apa yang diketahui oleh panca indera, sehingga dikatakan bahwasanya Allah Ta'ala itu tidak dapat diketahui dengan indera dan tidak dapat dicontohkan dengan khayal, maka Allah itu tidak bisa dicintai. Maka dengan demikian maka batallah kehususan manusia dan sesuatu yang dapat membedakan manusia daripada indera keenam yang diibaratkan darinya, ada kalanya dengan akal atau nur atau dengan hati,
atau dengan apa yang engkau kehendaki dari ibarat-ibarat lainnya. Maka tidak ada yang menyempitkan padanya, dan jauh yang demikian itu. Jadi ada orang berpendapat bahwa Allah tuh kadakawa dicintai. Allah tuh kadakawa dicintai. Kenapa Allah kadakawa dicintai? Karena yang dicintai itu nang kawa dihasilkan oleh panca indera. Sedangkan Allah di luar panca indera kita. Jadi kita kadakawa mencintai Allah. Nah, pendapat semacam ini adalah pendapat manusia yang kada ada bedanya dengan perasaan, dengan tingkatan binatang. Binatang hanya mencintai hal-hal yang sifatnya terjangkau oleh panca indera. Nah, jadi Imam Ghazali ingin mengajak kita bahwa kita menggali, mempertajam, memperbaiki indera keenam itu. Supaya apa? Supaya dengan indera yang keenam itu kita bisa lezat, kita bisa nyaman dengan hal-hal yang di luar panca indera 5. Sekarang ini kita hanya ketujuh melihat nang nyaman dilihat, hanya mendengar nang nyaman didengar, hanya merasakan nang nyaman dirasa, tapi kita belum bisa merasakan kayak apa nyamannya sembahyang, kayak apa nyamannya sujud, kayak apa nyamannya zikir. Kita belum merasakan itu, sehingga kita kada bisa cinta dengan itu, karena kita belum punya hati yang baik. Belum punya hati yang baik. Maka hati yang baik itulah yang menangkap pengenalan kepada hal-hal yang bersifat maknawi seperti sembahyang dan lain-lainnya tadi. Kemudian mata hati batin itu lebih kuat daripada pandangan mata zahir. Mata hati kita nih, jakanya kita urus, jaka kita rawat, jaka kita bina, lebih kuat sebenarnya daripada pandangan mata zahir. Lebih kuat. Mata zahir paling berapa meter bisa melihat dan bisa terhalang oleh sesuatu. Tapi kalau mata hati kita yang bagus, mata hati kita yang tajam, dapat melihat yang ribuan atau jutaan kilometer daripada kita. Mata hati batin itu lebih kuat daripada pandangan mata zahir. Hati itu lebih kuat pengetahuannya daripada mata. Lebih kuat. Orang yang dalam tanah dikubur, kawalah mata kita melihat orang ini nyaman, sakit, nikmat, diazab, pada kawal lagi. Padahal semikirannya pada paling tanah itu mendinding kita. Tapi orang-orang yang punya hati yang baik, punya hati yang terawat, nya tahu dalam kubur ini sedang diazab, dalam kubur ini sedang dapat nikmat. Nah, itu ketajaman mata hati jauh lebih daripada mata yang zahir ini. Oleh karena itu, mata zahir ini lemah. Kadakawa mata zahir ini untuk menyaksikan sesuatu yang berhubungan dengan Allah. Kada bisa di dalam dunia ini mata kita musyahadah kepada Allah, kada bisa, karena mata zahir ini lemah. Orang yang bisa musyahadah dengan Allah itu orang yang punya mata hati yang bagus. Keindahan ma'ani atau keindahan maknawi atau keindahan-keindahan batiniah
yang diketahui dengan akal itu lebih besar daripada keindahan-keindahan bentuk-bentuk zahir bagi pandangan mata, maka dengan pasti kelezatan hati itu dengan apa yang diketahuinya dari perkara-perkara ketuhanan yang mulia yang sulit diketahui oleh indera itu lebih sempurna dan lebih berhasil. Maka kecenderungan tabiat manusia yang selamat dan akal yang sihat kepadanya itu lebih kuat. Nah, kelezatan-kelezatan maknawi yang hanya bisa didapat melalui hati atau akal itu lebih lezat daripada kelezatan yang zahir. Kelezatan maknawi. Kadang-kadang orang berpikir memikirkan sesuatu yang inya belum mengerti. Diputarnya, diperdalamnya, diulang-ulangnya sampai inya mengerti. Nah, begitu mengerti, inya akan dapat kepuasan yang luar biasa. Lebih puas daripada orang makan nang nyaman-nyaman, minum nang nyaman-nyaman, memandang nang nyaman-nyaman. Itu menunjukkan bahwa kelezatan rohani itu lebih daripada kelezatan zahir. Banyak orang yang tafakur kada ingat lagi makan. Banyak. Kada usah orang tafakur orang kebaikan, orang bercatur aja banyak kada ingat makan. Kada usah berpikir tentang yang baik-baik. Orang bercatur itu apa? Ada kelezatannya secara zahir, ada napa-napa. Tapi bila manang bercatur itu ada kepuasan batin yang luar biasa, lezatnya lebih lezat daripada makanan yang lezat bagi orang yang hobi catur. Nah, demikian pula yang berurusan dengan agama, yang berurusan dengan Allah, yang berurusan dengan hukum-hukum Allah. Nah, mengetahui itu adalah kelezatan batin. Kita hendak mengetahui misal apa hukumnya ini apakah hukumnya kada jelas, nah apakah halal atau haram. Lalu otak kita putar, ingatakan hadis Nabi ka ini, ingatakan firman Tuhan ka ini, 2-3 jam 4 jam memutar otak, akhirnya bertemuan ternyata itu hukumnya adalah halal. Nah, begitu kita dapat bahwa itu halal, kita dapat kepuasan batin, kelezatan rohani yang lebih lezat daripada kelezatan yang dihasilkan panca indera yang 5. Nah, seperti itulah orang-orang yang mengenal Allah. Seperti itulah orang-orang yang mengenal kelezatan-kelezatan ibadah. Mereka dapatkan kelezatan melalui rohani, melalui panca indera yang ke-6 itu. Dengan demikian maka tidak mengingkari dan tidak ada makna bagi cinta, tidak ada makna bagi cinta melainkan kecenderungan kepada apa yang pada mengetahuinya itu ada kelezatannya. Tidak ada makna bagi cinta melainkan kecenderungan kepada apa yang pada mengetahuinya itu ada kelezatan. Itu cinta. Jadi apa arti cinta? Nah, itu arti cinta ta'rifnya. Kecenderungan hati kepada sesuatu yang melezatkan. Nah, itulah arti cinta. Sebagaimana yang akan datang penguraiannya. Nah, jadi dengan demikian maka tidak mengingkari, tidak menentang kecintaan kepada Allah Ta'ala kecuali orang yang duduk dengannya kekurangan pada derajat binatang.
maka ia tidak melewati sama sekali pada pengetahuan indera yang 5. Jadi kalau orang hanya bisa mengelola, bisa merawat, bisa merasakan 5 panca indera, orang ini kada akan bakal bisa mencintai Allah, kada akan bisa mencintai sembahyang, kada akan bisa mencintai membaca Al-Quran, kada akan bisa mencintai zikrullah. Kenapa? Karena hal-hal itu kada bisa didapat dengan panca indera yang 5. Nah, tetapi kalau kita ini ada mempunyai indera yang ke-6 yang disebut dengan ainul basirah atau mata hati atau akal atau nur ngarannya. Nah, bila kita ada punya itu, kita akan bisa mencintai Allah, kita akan bisa mencintai sembahyang, bisa mencintai zikrullah, bisa mencintai ibadah. Sebesar apa kita punya itu, sebesar itulah cinta kita kepada yang tersebut tadi. Nah, inilah yang kedua daripada pokok pengertian mahabbah, cinta itu pada dasarnya. Nah, kemudian asal yang ketiga pula. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله